Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan di pertemuan keempat. Di pertemuan ini kita akan bahas tentang monitoring terumbu karang. Di sini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu ada metode Mantatau, yang kemudian yang kedua adalah transek garis atau LIT, kemudian poin transek. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini merupakan yang pertama adalah metode Mantatau, merupakan suatu teknik pengamatan terumbu karang secara menyeluruh dalam waktu singkat dengan cara pengamat berada di belakang perahu. Kemudian yang ditarik menggunakan tali dan papan sebagai papan untuk penelitinya berdiri atau bergantung. Kemudian kapal bergerak secara perlahan dan tetap melintas di atas permukaan karang. Nah, gambarnya bisa lihat di sini. Jadi nanti ada yang pengendali bootnya, dia melihat arah yang di mana ada terumbu karangnya atau sudah ditentukan koordinatnya, dia melalui di mana. Nah, kemudian di sini penelitinya menggunakan papan manta. Nah, papan manta ini kan semacam pelampung dia yang bisa digunakan untuk peneliti dalam mengamati terumbu karang tersebut. Kapal ini berjalan pelan dan sebenarnya sini ada satu orang lagi yang untuk memastikan posisi trackingnya benar-benar berada di terumbu karang. Karena biasanya kalau yang supir boat ini, dia tidak mengetahui di mana posisi terumbu karang yang ditentukan. Ini semacam buat apa tuh? Semacam buat pengendalinya aja. Kemudian yang kedua ya. Nah, di sini sebentar ya, takut terlewat. Nah, ini yang kedua. Kenapa jauh? Ini sudah jauh, maaf. Nah, yang kedua adalah ini. Ini peralatan yang digunakan adalah ini mantataunya. Kalau yang sebenarnya mantataunya ini kan, manta kan merupakan sejenis apa ya? Sejenis semacam spesies dari pari. Jadi bentuk kapalnya seperti pari. Cuman kalau yang di perairan nanti bukan seperti pari, dia cuma papan biasa. Contohnya mana ya? Cepat. Nah, ini lihat ketutupan sama layar ya. Nah, di sini ada papan kecil, ada tulisnya, adalah tulisnya di sini penelitinya sempat mengamatinya melalui berenang di dasar lah, atau semacam mirip-mirip snorkeling tapi agak ke dalam. Jadi dia membawa alat tulis, kemudian menulisnya di papan manta. Kita balik ke slide awal yang karena tadi saya menunjukkan papan mantanya saja. Nah, kita kan di tahap ini peralatan digunakan. Peralatan kedua adalah perahu motor minimal 5 PK. Ini untuk perahu penariknya. Kemudian yang ketiga, papan manta. Manta boardnya ukuran 60 cm panjangnya, 40 cm lebar, dan tebalnya 2 cm. Sebenarnya tebalnya bisa sekitaran itu, karena 2 cm itu agak tipis, takutnya tidak stabil kan. Kemudian tali panjangnya 20 meter dan diameter 1 cm. Tali ini berfungsi sebagai jarak antara boot dengan manta tadi. Kemudian pelampung kecil itu untuk memastikan tali itu tetap berada di atas agar dia kelihatan biar tidak tersangkut. Nah, tali itu di sini posisinya nanti. Nah, kemudian sabak atau papan menulis ini, papan menulisnya itu papan menulis yang anti air. Jadi dia bisa mencatat gimana kondisi terumbu karang yang ada di sini. Kemudian yang keenam adalah pensil atau penghapus ya untuk menulis tadi kan. Kemudian stopwatch. Stopwatch ini untuk mengetahui berapa lama dia harus mengambil data. Biasanya kan di metodenya setiap 2 menit sekali dia harus ambil, atau berapa menit sekali harus ambil. Kemudian GPS untuk menentukan koordinat. Sebenarnya GPS ini harusnya di posisi atas. Sebelum menentukan titik lokasi, dia harus melihat dulu di mana posisinya. Nah, kemudian slide berikutnya. Prosedur umumnya adalah orang yang bertugas mengemudikan perahu motor untuk menarik pengamat dengan kecepatan 3 sampai 5 km per jam. Pengamat di sini maksudnya peneliti. Jadi orang yang bertugas mengemudikan perahu motor itu ya, yang utamanya harus ada petugasnya, kemudian dia akan menarik atau menuntun peneliti dengan kecepatan 3 sampai 5 km per jam. Oh ya, di sini kalau ada yang ingin bertanya, silakan
bertanya saja, langsung bertanya. Jadi kan takutnya nanti kalau udah terlalu jauh lewat. Jadi sambilan itu saya sambil jelasin aja kan. Kemudian orang yang menggunakan alat dasar ditarik ke belakang perahu sebagai pengamat, dan di mana pengamat ditarik menggunakan papan mantah. Seperti saya jelaskan tadi kan, si peneliti ini ditarik oleh si supir perahu, kemudian setiap si perahu dan si supir ini harus mempunyai pemahaman yang sama bahwa setiap 2 menit atau berapa menit sekali itu akan berhenti perahunya dioperasikan untuk mencatat kondisi yang ada di sini. Kemudian pengamat dapat melakukan gerakan ke kiri ke kanan untuk menyeimbangkan papan mantah. Jadi si pengamat atau peneliti ini dia juga akan bergerak ke kiri ke kanan untuk melihat kondisi di lapangannya atau menyeimbangkan papan mantah tersebut. Nah, ini contoh yang kelima adalah pengamat terumbu karang mengamati dalam kurun waktu setiap 2 menit. Ini seperti saya bilang tadi, ini ada ritmenya, ada 2 menit, per 3 menit, atau 4 menit, tergantung metode yang digunakan. Kemudian, orang yang bertugas sebagai penunjuk arah berada di depan perahu melihat posisi perahu agar selalu berada di antara terumbu. Nah, jadi si petugas ini dia harus harus memastikan dia berada di area terumbu. Bagusnya dia mengambil dengan metode mantau ini jangan sekali, dia harus 2 kali. Yang pertama, dilihat dulu, oh ini arah terumbunya. Pas udah betul, baru dicoba sekali lagi untuk menelitinya. Jadi tidak salah jalur. Nah, yang berikutnya yang ketujuh, orang bertugas sebagai penentu waktu, fungsinya adalah memperhatikan waktu pengamatan dan memberitahu pengemudi untuk menghentikan perahu apabila pengamatan telah berlangsung selama 2 menit. Ya, ini seperti saya bilang tadi kan, dia ada jam-jam tertentunya untuk mengambil datanya. Tidak mesti di tempat yang ada banyak terumbunya, karena ini kan menggunakan metode sampel acak. Apabila di 2 menit tidak ada terumbu, ya kita catat tidak ada. Apabila di berapa menit banyak terumbu, kita catat. Nah, ini gambarnya tadi yang tahu itu, panduan pemantauan karang. Ini yang ditarik, ini papannya sudah desain sesuai pegangan supaya tidak lepas, ada pensil, ada jam, dan alat selam lengkap. Nah, next. Nah, di sini dalam pengamatan Mantatau digunakan 6 parameter, yaitu dia tuh maksudnya ini pengamatan untuk mengamati karang keras, karang lunak, karang mati, pasir, rumput laut, dan lainnya. Nah, di sini pengisian data menggunakan persentase. Misalkan terumbu karang persentasenya ada 20%, atau karang lunak ada 30%, kemudian karang mati ada 40%. Jadi ini didapati dalam satu survei itu dalam bentuk dalam bentuk persentase. Kemudian kekurangan metode Mantatau ini adalah survei tidak sengaja bisa dilakukan pada lokasi di luar terumbu karang. Nah, maksudnya ini kan tidak semua peneliti itu bisa menggunakan bot yang untuk penarik. Jadi ketika si pengendali botnya tidak mengerti area terumbunya, dia bisa mengarahkan kita di luar jalur. Sementara si peneliti pasti susah dia mengabari si pengemudi bot ini karena posisinya dalam air. Makanya dibutuhkan beberapa orang di dalam bot untuk mengabari, oh kita sudah di luar jalur. Jadi supaya ini tetap terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, peneliti sering lupa bila terlalu banyak objek yang harus diingat. Ya, karena nanti di terumbu karang ini kan banyak sekali dia jenis-jenisnya, ikannya atau apanya. Jadi peneliti berisiko lupa karena dia ditarik terus kecepatan tinggi, tidak sempat berhentinya cuma sebentar. Risikonya salah satunya itu. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ada objek yang terlewatkan atau tidak teramati. Ya, kan saya bilang tadi kan udah metode awalnya itu setiap 2 atau 3 menit berhenti. Sementara nanti di perjalanan pas penarikan itu ada data yang bagus. Dia tidak bisa mengasih kode untuk berhenti. Sementara berhenti itu sudah diatur di menit-menit tertentu. Dan di menit-menit tertentu itu kadang tidak ada biota yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat adalah metode tidak cocok digunakan pada kondisi visibility lokasi rendah atau kurang dari 6 meter. Nah, maksudnya di sini metode ini nggak cocok kalau dilakukan di misalkan perairan lagi keruh ataupun agak terlalu dalam. Jadi dia dia harus pada saat kondisinya lagi perairannya lagi bagus baru bisa digunakan untuk mengambil datanya. Kalau perairannya tidak bagus agak susah. Kelebihannya adalah daerah yang luas dapat disurvei dalam waktu yang singkat. Ya, karena dia menggunakan metode penarikan, dan pasti luas. Misalkan perairannya luas, bisa diselesaikan dalam waktu tertentu lah, tidak lama. Kemudian
Yang kedua, metode yang digunakan sederhana dan mudah untuk dipraktekkan. Ya, emang mudah karena kan modalnya cuma boot, peralatan, si peneliti yang udah berapa kali coba, udah agak ahli, kemudian isi pengarahnya yang berada di kapal, ya tinggal tarik aja gitu, sudah bisa. Kemudian biaya yang digunakan tidak terlalu mahal, ya, karena kan ini cuma sewa boot atau dan beli peralatan, sewa boot, sewa peralatan selam, dan mencatat di kertas itu tidak mahal kan. Kemudian yang keempat, peneliti tidak terlalu lelah untuk survei areal yang luas. Ya, dibandingkan dengan kita harus menyelam untuk meneliti, capek tuh kalau menyelam. Jadi ini kan kita ditarik, nanti berhenti, tidak mengeluarkan banyak tenaga, jadi tidak begitu lelah. Oh, sekarang kan kita sudah masuk ke materi yang kedua ya. Metode kedua dari 3 metode. Di metode yang pertama tadi ada mau ditanyain atau enggak? Nah, yang kedua adalah Line Intercept Transect atau LIT. Metode Line Intercept Transect ini dikenal dengan nama metode transect garis. Yang atas nih nama metode orang luar, tapi kalau di Indonesia namanya metode transect garis. Metode transect garis ini merupakan metode dasar untuk menggambarkan struktur komunitas karang dalam bentuk presentase karang. Nah, jadi di sini kalau di sini dia udah agak menyelam, dia ada upaya menyelamnya. Kalau tadi kan tarik. Nah, di sini perbedaannya. Kemudian metode transect dilakukan dengan mengamati atau mengukur parameter substrat yang berada pada garis atau meteran dengan ukuran tertentu. Di sini lebih menekan, karena dia menyelam, dia lebih menekankan pada substratnya yang menempel di pasir itu apa aja sih, ada karangnya mungkin, ada apa lagi di situ, tanaman apa, hewan apa. Kalau tadi kan dia pengamatan dari atas. Kalau sekarang dia pengamatannya dia turun, bisa mengamati jarak dekat lah. Kemudian transect garis yang digunakan untuk menentukan komunitas bentik. Nah, kalau ini saya ulang lagi apa ya, untuk kalian mungkin ada yang belum tahu kayak mana tuh bentik lah. Bentik itu kan stratifikasi laut menggunakan kedalaman. Kalau yang 200 meter itu kan epipelagik zona, kemudian ada mesopelagik di 1000. Nah, di ujungnya itu nanti ada bentik yang bagian bawah. Nah, di sinilah maksudnya dia tuh penelitinya tadi itu turun ke bagian sini. Dia mengamati karang dan substratnya yang di daerah sinilah, di daerah dalam nih. Nah, kemudian dibilang di sini yang diamati adalah hard coral, itu karang keras, karang mati, dan alga. Kemudian ada juga biota-biota lain yang diamati adalah karang lunak, spons, zoantid. Nah, zoantid ini kalau yang belum tahu itu ini kelompok hewan yang berbentuknya seperti bunga. Yang ini yang ungu nih. Ini semacam hewan seperti bunga, hampir serupa, mirip-mirip sebangsa karang. Kemudian ascidian. Ascidian ini adalah biota yang kaya dengan senyawa bioaktif. Yang ini nih, yang kayak ada kayak kantong semar nih. Biota yang kaya dengan bioaktif. Jadi mereka mengamati yang begini-beginian lah. Nah, kemudian ada crinoid. Crinoid itu apa tuh? Binatang laut yang berbentuknya seperti bunga lili yang hijau ini. Nah, kemudian ada juga gorgonian. Gorgonian ini semacam bambu laut. Mirip-mirip karang, tapi dia kayak bambu laut. Kemudian mengamati, itu tadi kan yang biotiknya. Aduh, maaf. Kok next ini? Nah, tadi kan biota lain ini kan biotik lah yang hidup. Ini yang abiotiknya yang nggak hidup. Ada konsret. Konsret itu apa ya? Mirip dengan biorok, tapi dia bukan untuk makhluk hidupnya. Kalau biorok kan untuk transplantasi karang, tapi kalau konsret ini batu-batu yang kayak di pelabuhan melabuh itu kan dia nggak terendam air. Inilah yang kadang nggak ada yang di dalam laut, dia udah masuk ke laut, apa kayak ada waktu run off dia masuk ke dalam atau terkikis pecahannya turun sampai terumbu karang, itu yang dinamakan konsret tadi. Kemudian rock, nggak saya jelaskan lagi, ada batu kan. Kemudian rubble itu semacam patahan karang atau tunas-tunas karang yang patah, itu dia jatuh ke tempat kedalaman perairan yang akan disurvei tadi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah silt. Silt adalah tanah atau butiran penyusun batuan yang
yang berukuran di antara pasir dan lempung. Nah, ini contoh silt tadi. Jadi nanti mereka mengamati juga kayak mana sih, bukan siltnya, mereka kayak bilang kayak mana tanahnya, kayak mana sih siltnya itu, kemudian airnya, kualitas airnya seperti apa. Dan kemudian peralatan yang digunakan dalam survei LIT ini. Nah, di sini gambarnya belum saya masukkan, nanti belum sempat, tapi kan ini bisa dibayangkan sendiri kan. Roll meter, alat dasar menyelam, scuba set, ini yang regulator itunya lah. Kemudian tabung udara, pemberat, alat tulis, perahu. Perahu ini kan nanti dijelaskan di depannya tuh, perahu ini untuk mengantar peneliti ke sana, kemudian juga mereka kalau LIT ini metode awalnya pakai mantatau tadi. Sudah diamati oleh mantatau, mereka balik lagi untuk turun ke dalam mengamati dengan metode survei LIT ini. Menggunakan GPS dan kamera underwater, karena dia akan memfoto. Nah, di sini kan tahapannya adalah menentukan lokasi melalui survei awal atau dengan mantatau. Jadi setelah mantatau yang metode yang pertama tadi, mereka turun ke dalam, membuat transek. Jadi dia bawa meteran ini, transeknya udah ada ukurannya seperti 6 sampai 10 meter. Ini kedalamannya ya. Nah, kemudian setelah mereka turun sekitar 6 sampai 10 meter, mereka tuh mengambil kalau di darat kadang ada 3 kali ulangan, mereka ada 2 kali ulangan. Jadi misalkan udah ngambil di titik ini, mereka akan ngambil di titik sebelahnya atau belakangnya sekitaran itulah 2 kali ngulang. Kemudian membuat transeknya itu untuk sekitar 100 meter. Jadi ditarik transek panjangnya, dibuntuk sampai 100 meter, kemudian baru membuat lagi transek yang kecil untuk mengamati metode-metode yang atau tanaman yang ada di sekitar karang ini. Kemudian penyelam melakukan pengamatan dan mencatat setiap biota dilewati oleh transek. Ya, kalau yang transek tadi disengaja ada yang ukurannya panjang ya, yang 100 meter. Kemudian yang biasanya yang transek kecil ini dia, tapi kalau secara tertulis dia tidak harus sengaja taruhnya, dilempar secara acak di mana dia berhenti, disitulah yang diamati. Tapi kan kalau di dalam laut kita nggak tahu, pasti orang lemparnya ke tempat yang banyak karangnya, nggak mungkin dia lempar ke tempat yang sepi karangnya, karena itu kan misalkan di foto atau direkam, pasti direkam sebelum itu. Jadi dapatnya yang hasil yang bagus lah, itulah semacam trik-trik penelitian kurang lebih kayak gitu. Kemudian ini ada lagi metode-metode, ini saya kasih lihat gambarnya, kelihatan gambarnya kan, ada si penyelam ini dia bawa kamera underwater-nya mencatat di transeknya. Di sini bisa kalian lihat juga, mereka tuh melempar transeknya tuh di bagian yang karangnya banyak, sementara di bagian yang nggak banyak tuh nggak dilempar. Kemudian di sini mereka mencatat apabila ada beberapa koloni di dalam satu terumbu ini, mereka tetap mencatat sebagai individu masing-masing, biarpun dalam satu transek dia harus dibedakan, oh ini jenis apa, ini jenis apa. Kan harapan awal peneliti itu waktu dia melempar transek itu dia nggak usah milah lagi, kalau bisa dalam transek itu jenis itu semua, tapi itu agak susah, pasti ada jenis-jenis lainnya. Akhirnya barulah dia nanti memisahkan lagi, oh ini jenis apa, ini jenis itu, jenis tanaman lain kan, tanaman terumbu karang lain. Nah, kemudian ini pengolahan datanya. Pengolahan data pertama tuh pengolahan dasar lah dengan formulasi Cox. Biasanya kalau ada rumus-rumusnya yang udah zaman kali itu, biasanya rumusnya ini rumus utama, rumus pendahulunya. Jadi dipakai terus dan belum ada pengembangannya. Paling pengembangannya cuma modifikasi sedikit, tetapi tetap menggunakan metode yang lama. Di sini persentase tutupan karangnya dengan rumus total panjang intercept per genus, kemudian total panjang transek 100%. Maksudnya total panjang intercept per genus ini, kalau nanti dalam satu transek yang kecil tadi itu dilihat ada berapa sih, berapa panjang transek tadi, ada berapa jenis yang kalian dapat, oh jenis ini, jenis itu, jenis apa, kemudian dibagi panjang transek yang kecil tadi juga, baru dikali 100. Misalkan kalian dapat berapa ya? Dapat 3 jenis karang yang lunak, kemudian transeknya tadi sekitar yang kalian pakai yang kecil itu 50 kali 50, 3/50, kemudian dikali 100. Nah, itu untuk mendapatkan persentase tutupan karangnya. Nanti dikali lagi dengan tutupan yang besarnya, baru dibagi per 100 meter tadi.
Kemudian untuk mengukur keanekaragaman jenis genus mengikuti formasi Shannon. Ini adalah H-aksen, ya rumusnya beginilah. Nanti maksudnya H-aksen ini indeks keberagaman, N itu jumlah total individu. Tapi di sini pertama kali kalian cari itu sigma NI, berarti jumlah individu dalam genus ke I. Maksudnya ini dalam suatu transaksi kalian lihat, oh ini karang lunak. Karang lunak dikali jumlah total individu yang kalian dapat di 100 transaksi 100 meter tadi di log ya. Di Excel ada nih, kemudian dibagi ke N. Itulah didapat keanekaragaman jenis. Kemudian kalau yang metode ketiga, olah datanya indeks kematian. Itu menggunakan rumus dari Gomez tahun 94. Ini rumus lama ini biasanya nggak ada pengembangan lagi, tetap rumusnya pakai ini, belum ada rumus baru, karena ini rumus sederhana. Itulah persentasi tutupan karang yang mati dibagi jumlah karang yang mati ditambah jumlah karang yang hidup. Nanti dapat indeks kematiannya. Kemudian inilah kekurangan metode LIT tadi. Akurasi yang kekurangan kan? Kekurangan di sini kekurangan, tapi sini kelebihan, maksudnya ini kelebihannya nih bisa perbaiki. Kelebihannya adalah akurasi data dapat diperoleh dengan baik. Jadi kan mereka turun langsung ke lapangan, udah pasti datanya didapat dengan baik karena jarak dekat. Kemudian data yang diperoleh juga jauh lebih baik dan lebih banyak, ya karena kan dia tidak berkecepatan tinggi dengan bot tadi, dia langsung turun. Kemudian penyajian struktur komunitas seperti presentasi tutupan karang dan lainnya lebih disajikan secara meluruh. Ya pasti karena dia turun langsung ke zona tersebut, maka lebih jelas, oh ini ada tanaman ini, ada tanaman itu, ada pohon ini, ada pohon itu. Sementara kalau mantatau tadi kan cepat, tidak sempat dilihat lah. Kemudian struktur komunitas biota yang berasosiasi dengan terumbu karang dapat disajikan dengan baik. Ya, ada hewan ataupun ikan apa atau hewan apalah yang berasosiasi dengan karang dapat dilihat dengan baik. Kemudian kekurangannya itu membutuhkan tenaga peneliti yang banyak. Nah, di sini membutuhkan yang banyak karena harus ada yang siaga di atas. Kemudian dengan zona yang 100 meter itu tidak mungkin kita cover sendiri. Biasanya turunlah beberapa peneliti. Jadi peneliti itu bawa beberapa transek. Oh, transek 1 dan 2 siapa ambil, transek 3 siapa ambil. Jadi dengan gitu kan jadi agak banyak membutuhkan peneliti. Nah, tapi biar cepat juga selesai, jangan terlalu lama di laut itu kan, makanya dia butuh banyak peneliti. Kemudian peneliti dituntut sebagai penyelam yang baik, ya karena dengan kedalaman tertentu maka dibutuhkan peneliti yang mempunyai setidaknya sertifikat selam, jadi lebih aman. Kemudian biaya yang dibutuhkan juga relatif besar. Kalau ditanya biayanya itu, kalau mantatau dengan LIT ini kan sama-sama pakai boot, yang mahalnya itu biasanya jasa penyelamnya. Kalau kita sendiri yang turun, kita mungkin nggak perlu keluarin uang. Tapi waktu kita mengajak kawan, biasanya membayar atau menyediakan dana seperti honor penyelam lah. Jadi kalian ya, kecuali yang turun tuh kawan akrab kalian, bisa paling ya kasih sedikit lah. Tapi kalau yang kalian panggil tuh penyelam asli, disitulah keluar biaya. Kemudian juga biaya sewa alat selam dan biaya tabung oksigennya tuh mahal. Jadi itulah dikatakan membutuhkan biaya yang besar. Jarang lah kalau penelitiannya mengambil metode ini, kecuali kalian di satu kelas itu emang udah jago semua menyelamnya, turun bareng dan udah patungan uang untuk mau nyewa alat. Jadi bisa dikondisikan. Tapi kalau turun sendiri itu 2 orang agak susah. Nah, kemudian kita sudah sampai di poin terakhir, itu metode point intercept transect. Sebelumnya ada yang mau tanyain dulu nggak? Atau kita lanjut? Ada yang tanyain nggak nih? Nanti takutnya nanti makin jauh kan atau apa? Ataupun kita lanjut dulu? Lanjut atau ada yang bertanya nih? Kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu point intercept transect atau PIT. Di sini maksudnya metodenya itu dia lebih mendetail lagi daripada yang LIT tadi. Dia lebih lebih meneliti sampai ke seluk-seluk substrat dan biota terumbu tersebut. Nah, kita lanjut. Di sini mohon maaf nih, ini belum saya tambah-tambahkan gambarnya karena masih baru dibuat slide-nya. Di sini mereka tuh mengamati, yang diamati di metode intercept transect itu adalah ini. Bisa kalian baca, ini kan biota-biotanya nih, hard coral, semua karang keras. Sebenarnya bisa saya potong aja di sini, cuman kalau saya potong di sini nanti kalian
bertanya lagi hard coralnya apa aja, kemudian soft coralnya apa aja. Jadi saya tampilkan semua. Cuma resikonya kayak semak gini kan. Kemudian ada juga batu rubble seperti saya jelaskan tadi, itu semacam patahan karang atau apa, atau pasir atau apa. Nah, kemudian ini ada juga mengamati lumpurnya, karang koral ataupun dan lainnya. Kemudian perlengkapan yang dibutuhkannya seperti tadi ada boot, alat dasar, scuba, tabung selam, pemberat. Di sini pemberat ini fungsinya biar kita semacam jangkarnya lah, biar tidak bergeser dari tempat semula. Kemudian ada juga meteran, ataupun karena bukan suhu sih, karena arus airnya itu deras mungkin atau apa, kalau diberikan pemberat transeknya tidak akan tergeser. Dan di beberapa alat metodenya kalau diberi pemberat ketika akan diturunkan tidak akan bergoyang ataupun apa. Ini seperti ada alat tulis lagi, pensil, penghapus, kamera, dan pointer. Kemudian prosedur pelaksananya itu menentukan lokasi menggunakan GPS. Jadi kita menentukan dulu, misalkan dari petanya atau peta utama atau peta di komputer kita lihat, kita mau turun di titik berapa, kita tandai di peta ya, komputer kita, kemudian masukkan koordinatnya ke GPS, kita bawa dengan boot, nanti ketika sampai di koordinat tersebut, maka GPS akan menunjukkan bahwasanya kita sudah berada di lokasi, baru kemudian kita turun ke lapangan dengan lokasi yang sudah ditetapkan itu. Kemudian penyelam seperti tadi menarik transek sepanjang 100 meter, di mana pemasangan transek dilakukan di dua kedalaman yang berbeda. Seperti metode tadi, dia tarik transek 100 meter di titik A, kemudian tarik lagi transek di titik B. Kemudian penyelam akan turun di kondisi 6-10 meter, kemudian melakukan survei. Nah, kemudian di sini akan dikelompokkan ke dalam 4 segmen, di mana segmen ini maksudnya apa ya? Semacam dari titik jarak atau titik-titik apa tuh sampelnya. Pertama, segmen pertama 0 sampai 20 meter, kemudian 0 sampai 45. Jadi dalam 100 meter itu akan diplot-plotkan lagi dalam beberapa titik supaya nanti dilihat oh di titik pertama apa, titik kedua apa, ketiga apa, dan titik keempat apa. Kalau yang tadi kan yang pertama transek 100 meter dilempar transek kecil secara acak. Kalau ini sudah diplotkan ya dalam 4 baris. Kemudian penyelam melakukan pendataan, mengamati titik per titik sampai titik yang terakhir. Nah, di sini kan dengan spasi yaitu 5 meter, berarti kita memberi jarak, ada jarak antara satu titik dan titik berikutnya 5 meter. Dan biar cepat digunakan juga harus turun beberapa peneliti. Jadi biar cepatlah di laut itu tidak menghabiskan banyak oksigen, ataupun kita menghindari risiko-risiko yang berbahaya. Kemudian mengambil gambar atau foto lah yang di situ. Kemudian catatan survei, waktu untuk pendataan yaitu antara jam 9 sampai jam 10. Mungkin di sini suhu perairannya masih bagus atau cahaya mataharinya masih bagus, arusnya belum deras, lebih cocok kan. Diselesaikan dalam waktu kurang lebih 1 jam. Ya, di sini dimaksudnya dalam jangan sampai lebih dari 1 jam karena kalau kita bergerak-gerak atau apa ikannya akan kabur ataupun pasirnya akan teradu-adu, itu mengakibatkan banyaknya lumpur. Jadi kita tidak bisa melihat lagi terumbu karang yang ada di situlah kalau tutupan sama lumpur. Kemudian menjaga keseimbangan agar tidak merusak karang serta memperoleh data yang baik. Dan kalau kita kadang-kadang, tapi sini biasanya penyelam yang udah bagus, dia udah ngerti, tidak akan pasti keseimbangannya tidak bagus, berdirinya pas, tidak akan memijak karang ketika dia tidak seimbang lagi. Kemudian jangan terlalu banyak pemberat. Nah, maksudnya pemberat di sini pemberat di alat transek tadi jangan terlalu banyak, nanti bisa merusak terumbu atau apa. Tujuannya biar tali-tali tadi tidak bergeser. Nah, kemudian jangan membiarkan peralatan menjuntai. Nah, itulah fungsi tadi pemberat supaya alat transeknya tidak bergeser dan kemudian tidak menjuntai. Ini apa ya? Buku kalian mencatat tadi, kemudian kamera tadi juga tidak apa ya, tidak mengambang atau kemana lah gitu. Kemudian hindari gerakan tidak perlu itu ya. Jangan mengulangi atau menyentuh substrat tertentu tidak perlu. Nih ya. Aduh, sudah habis. Oh, rupanya materinya sudah habis. Ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Oh, ini kita absen Ya, dulu ya. Pak. Ini siapa-siapa yang hadir? Husnul Khatimah, mana suaranya? Husnul, ada sini orangnya sini kan? Tanggap aja hadir ya. Husnul. Habis itu
Indro ada nih ya. Indro ada. Anita mana Anita? Habis. Tuh berurutan dulu. Anita tadi apa? Adiknya yang hadir ya? Anita udah ada. Habis itu Yuni, ada nggak Yuni? Sama adiknya. Adik Anita yang hadir kan? Yuni ada Yuni? Ya. Yuni belum ya? Ini lagi makan, Pak. Mana Yuni suaranya? Ada di sini. Ini siapa itu? Lagi makan lu. Ya, Faziliadi ada? Ada nih. Ada dia. Ada. Ada kan? Nur Amisa ada? Oh, depu dia. Nur Amisa nggak ada ya? Ada Pak. Mana Nur Amisa? Oh ini ada. Habil ada kan? Ada Pak. Ntar kalau habis itu Faizil Irawan ya. Faizil ini ada nggak? Faizil ada? Ada Faizil. Said Radius ada tadi. Belum masuk dah Pak. Putri ada. Nur Karya ada? Nur Karya. Si Nur. Ada. Oh ada ya. Berarti ini yang belum ini cuma Yuni sama Faizil ya. Berarti nanti kalau emang ada nanti mereka share aja fotonya. Tapi kalau nggak ada ya udah nanti saya palangan japin. Berikutnya nih Zoom nih 5 kali. Berikutnya nanti mungkin biasa kasih materi aja kayak biasa. Berarti sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.